Halo guys, kembali lagi di channel Haki Story. Hari ini kita akan membahas sebuah game lagi ya, yaitu adalah Atomic Heart. Ini bukan review game ya, ini hanya 1 jam setelah gue main dan gue mau kasih pendapat gue bagaimana game ini. Untuk di awal mulai game di sini kita dikasih pilihan difficulty ya, yaitu ada Peaceful Atom, Local Malfunction, serta ada juga Armageddon. Di sini mungkin butuh banyak penderitaan yang Armageddon ya, jadi kita pilih yang normal aja dulu kalau buat yang mau coba-coba ya. Dan untuk penyajian gambarnya di sini dalam bentuk kartun yang lucu ya, jadi nggak terlalu serem juga kita lihatnya ya. Dan untuk pada bagian loading screen seperti ini nanti kalian akan bertemu dengan tulisan Charles Tip seperti ini ya. Dan jika kalian perhatikan Charles Tip ini kata-katanya sangat lucu ya, atau tidak formal seperti itu ya. Dan setelah masuk ke game ya, ini kalian bukan disajikan dengan scene-scene intro ya, malah langsung kita dimasukkan ke dalam gameplay dari game tersebut. Jadi di sini pada saat gue main, gue juga bingung ya kenapa tiba-tiba ada di sini, ini siapa dan ada apa di kota ini gitu ya. Jadi kita langsung dibawa untuk mencari tahu sendiri apa yang sedang terjadi di kota ini dan kita ada di mana dan apa yang bakal kita hadapi itu kita cari tahu sendiri ya di dalam gameplaynya jadinya. Dan di sini juga banyak hiburan-hiburan yang dapat kita nikmati ya selain pemandangannya. Contohnya seperti ini, kita diberikan soda atau seperti welcome drink ya, kayak di tempat-tempat gitu yang kita baru datang dikasih welcome drink. Nah, ini dikasih soda dia seperti ini. Cukup bagus sih ini menurut saya ya. Jadi kita di sini sambil menikmati pemandangan sambil diberi interaksi khusus. Dan di sini kita main juga tidak seperti sendirian ya, tapi kita seperti ada teman ngobrolnya, yaitu adalah Glove itu sendiri. Jadi di sini Glove-nya itu namanya Charles ya, dia namain dirinya. Dan kita di sini namanya codename-nya itu adalah P3, P3 ya. Nggak tahu juga apa maksudnya. Dan di intro sini juga kita baru tahu kalau glove kita ini atau komputer yang ngomong sama kita di tangan ini juga dapat dari dokter ini nih yang lagi nelpon sama kita pada saat kita di perahu kecil ini ya. Jadi game ini tuh seperti itu ya, jadi dia memberikan info sedikit-sedikit sambil gameplaynya berjalan. Jadi kita harus mencernanya juga ya, jadi nggak bisa langsung kita tahu ini apa, ada di mana, kapan, seperti itu ya. Mungkin di awal akan terasa bosan ya, karena ini game tembak-tembakan dan kita menunggu kapan tembak-tembakannya ya. Tapi game ini kita pada saat di perjalanan intro ini kita diberikan banyak interaksi. Contohnya seperti ini, kita di sini diberikan percobaan untuk nyobain suatu alat dari dokter ini yang nggak tahu ini siapa ya. Ketemu di jalan disuruh cobain alat ini, kita cobain. Dan selain itu juga kita bisa berinteraksi dengan robot di sekitar perjalanan kita dari intro ini ya. Contohnya seperti ini adalah robot penjual ini ya, koran sepertinya ya. Jadi dia menawarkan berita-berita yang terbaru di kota ini. Dan buat kalian yang nggak bisa bahasa Rusia di sini jangan takut ya. Di sini pada saat kalian melihat gambarnya langsung ada translatannya ya. Bentuknya seperti subtitle seperti itu. Jadi kalian mengerti dengan poster-poster yang ada di game ini ya. Karena semua tulisan di game ini bentuknya itu adalah bahasa Rusia seperti ini ya. Jadi harus ada subtitlenya biar kalian dapat membaca poster-poster atau tulisan-tulisan yang ada di sekitar lingkungan game ini. Selain itu di sini juga kita diberi hiburan seperti ini ya. Ini kita membeli minuman dari mesin otomatis ya. Dan kita bisa minum juga di sini jika haus karena muter-muter perjalanan intro ini kelamaan ya. Dan juga kita di sini bisa membeli es krim dari robot yang jual ya. Menarik sih ini menurut saya, tapi karena saya bikinnya pada saat puasa jadi lapar lihat es krim begini. Di kota ini juga sedang ada seperti perayaan gitu ya, tapi yang bentuk paradenya ini robot-robot semua malah kebanyakan. Ini ada bentuknya kayak BMX malah. Selanjutnya kita berkeliling lagi dan untuk mendapatkan informasi tentang game ini kita harus membaca kembali ya. Di sini banyak seperti ada tulisan-tulisan di monumen dinding-dinding yang bisa kalian baca juga. Mungkin memberi ilmu tambahan tentang game ini ya. Mungkin sih, itu nggak tahu juga ini. Dan di intro sini juga kita mendapatkan skill pertama dari si Charles ini atau glove kita ya, sarung tangan kita. Skillnya lumayan unik, ini adalah skill basic ya, yaitu adalah buat scan-scan. Jadi kita bisa melihat apa yang ada di balik tembok ya. Dan setelah dikasih skill pertama kita lanjut lagi berkeliling untuk melihat parade ini ya. Di sini terlihat sangat bagus sekali ya.
Saya sampai kadang lama di game ini buat menikmati pemandangan doang sih sebenarnya. Lihat kiri kanan, ada apa yang bisa dinikmatin seperti patung-patung ini atau robot-robot yang terbang-terbang gak jelas. Bahkan sini ada juga bendera-bendera yang gak tahu ini bendera negara mana aja sih di atas digantung-gantung. Selanjutnya kita dibawa ke sebuah bangunan besar ya, yang dalamnya ini juga lumayan cukup sangat luas ya. Jadi untuk bagian intro sebenarnya kalian tuh habisin waktu cuma buat lihat-lihat pemandangan yang ada di game ini doang sih sambil menikmatin ya, bahkan bisa sampai setengah jam lebih ini. Dan di sini adalah untuk pertama kalinya kita bertemu dengan robot kembar ini yang berwarna silver tapi nggak ada mukanya. Dan di dalam sini juga cukup bagus. Di sini seperti ada pesawat Airbus 380 sama ada Concorde yang nggak tahu bener atau enggak nih. Dan di sini nah ini dia robot kembar yang berwarna silver tapi nggak ada muka. Tapi dia di keningnya ini ada gambar bintang satu ya. Dan satu lagi pakai jaket dan yang satu lagi tidak pakai jaket. Dan ini menjadi ikonik sekali di Atomic Heart ini ya. Dan yang mengagetkannya lagi untuk saya yang baru tahu game ini ya, yang gak pernah lihat review-review orang sebelumnya, saya baru tahu kalau ternyata dari tadi itu kita muter-muter tuh bukan ada di bumi, dan ternyata kita itu ada di kayak floating city gitu ya, atau kota melayang. Tuh, jika kalian lihat di sini banyak sekali kota-kota melayang, gak cuma ada satu ini doang, ternyata ada banyak malah. Jadi kayak ada negeri di atas awan seperti itu ya. Cukup bagus ini, wah banget, emang di luar perkiraan kita sih ya game ini. Jadi di sini kita bisa menikmati juga ya suasana kita terbang tapi menggunakan mobil. Nggak terbang sini sebenarnya, jadi kita kayak dibawa gitu sama robot ya di atas ya. Dan setelah kita turun di sini kita dibawa lagi untuk keliling-keliling melihat dataran di bawah kota melayang yang tadi ya. Apa saja yang ada di sini diperkenalkan juga sambil dikasih tahu juga ya. Dan di sini juga kita banyak ngobrol dengan Charles atau dengan sarung tangan robot kita yang nggak jelas itu ya. Masih belum jelas soalnya fungsinya di sini untuk apaan sarung tangan kita karena intronya memang cukup lama sih. Tapi setidaknya di game ini kalian tidak akan merasa bermain sendiri karena ada teman ngobrolnya yaitu si Charles itu sendiri ya, glove kita ya. Dan kalau kalian perhatikan dari cara dia ngobrol sama kita itu sendiri sama karakter kita mainkan itu lumayan lucu bahasanya. Jadi nggak terlalu formal tapi kayak teman gitu ya. Dan disinilah mulai inti dari gamenya ya, yang tiba-tiba ada robot menyerang kita yang lagi naik mobil terbang ini. Sampai-sampai pesawat, bukan pesawat ya, ini sampai-sampai mobil kita atau robot yang bawa mobil kita ini jadi tidak terkendali ya, dan kita kelempar entah kemana masuk ke dalam bangunan ini. Tapi kita langsung ditolong oleh robot cewek ya. Di sini kayak ada robot pelayan seperti itu, dan dia tampaknya nggak error. Dan kalau kita lihat di sini yang terjadi di sini adalah sepertinya robot-robot ini mengalami kerusakan yang tiba-tiba menyerang manusia gitu ya. Tapi nggak tahu nih kalau robot pelayan ini kenapa dia nggak rusak kayak robot yang lain ini, robot-robot kepala botak ini sama yang tadi nyerang kita pada saat di mobil ya. Saya juga masih belum ngerti ceritanya pada saat intro di sini. Mungkin nanti akan lebih ngerti lagi pada saat kita masuk ke gameplaynya atau game aslinya ya. Dan untuk intronya saja ini saya menghabiskan waktu hampir 30 menit lebih ya untuk menikmati pemandangan dari gamenya yang diberikan lumayan sangat bagus ini ya. Dan untuk mengetahui cerita apa yang terjadi di game ini lumayan lama sih itu menurut saya. Oke, sekian untuk video yang saya berikan untuk hari ini ya, untuk intro dari game Atomic Heart itu sendiri. Mungkin nanti akan saya upload bagaimana gameplay dari game Atomic Heart ini sendiri di next videonya saja ya. Oke, terima kasih buat kamu yang sudah menonton. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini jika tidak ingin ketinggalan dengan video menarik lainnya. Oke, thank you for watching and see ya. Oh, shit, my head's killing me. Ugh. Do not interact with the robot. Do not panic.